Oke, saudaraku, kembali kita mengikuti monoteisme menurut Efesus 4 ayat 5 sampai 6 ya Pak. Ini episode yang ke-15 bagian 2. Kita baca lagi ya Pak, ayo Efesus 4 ayat 5 sampai 6. Baik Pak, dalam Efesus 4 ayat 5 sampai 6 tertulis, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita telah menjelaskan bahwa satu Tuhan, satu Allah dalam satu kalimat itu menunjukkan pembedaan. Memang pribadi yang berbeda, terpisah, jelas terpisah. Memberikan salamnya pun terpisah. Ya. Kalau tidak, maka perlu ditulis salam dari Allah Tritunggal itu saja ya, nggak usah terpisah. Dan tidak pernah ada salam dari Roh Kudus. Ini menunjukkan Roh Kudus memang bukan pribadi yang terpisah dari Allah Bapa. Kecuali ketika Bapa dan Tuhan Yesus di surga, Roh Kudus melaksanakan penyelamatan dalam kehidupan orang percaya. Jadi Roh Allah itu cara kehadiran Allah. Begitu ya. Ada pertanyaan menarik di Abam dulu yang ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian pasal 2, itu yang menciptakan Allah itu rohnya apa gitu ya? Roh Allah atau Allah gimana itu gitu kan ya? Pak. Nah, makanya harus kita tahu bahwa roh Allah itu adalah rohnya Allah. Rohnya Allah sendiri. Nah, kalau misalnya roh Allah itu pribadi lain, ada dua roh di situ. Apakah roh dalam roh gitu pertanyaannya kira-kira? Apakah ada roh dalam roh itu ya? Oke, di bab sebelumnya kita juga menyinggung ya bahwa yang memilih orang percaya itu adalah Allah Bapa, bukan Yesus. Yesus sebagai sarana, wadahnya. Lalu di penjelasan sebelumnya juga kita telah mengemukakan bahwa orang percaya itu sebagai domba-domba itu milik Allah Bapa, bukan milik Yesus. Domba-domba itu milik Allah Bapa yang dipercayakan kepada Yesus. Bapa dan Yesus itu satu dalam arti menggembalakan. Ya, bukan satu dalam arti satu hakikat, tidak ada ayatnya itu. Itu hanya karangan-karangan teolog masa lalu yang harus direvisi, diluruskan ya. Harus dengan rendah hati kita mau berubah kalau kita kurang tepat dalam memahami ayat Alkitab. Begitu kan? Pak. Oke, jadi kita sekarang melanjutkan. Hanya Allah yang layak menerima pujian atau objek penyembahan. Ini kita masih melanjutkan penjelasan sebelumnya ya. Ketika membahas Efesus ya. Efesus pasal 1 ini ada beberapa kebenaran. Yang pertama kemarin mungkin sekedar merefresh itu Paulus menjadi rasul Yesus Kristus bukan kehendak siapa-siapa melainkan kehendak Allah Elohim Yahweh Pak. Ya, yang kedua itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua atau kebenaran yang kedua, hanya Allah yang layak menerima pujian atau menjadi objek penyembahan. Hal ini nyata dalam kalimat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 3. Doksologi ini ditujukan. Doksologi itu artinya hal yang terkait dengan pemujaan. Oke. Doksologi ini ditujukan kepada Allah yang di dalam Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah itu Yahweh itu Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus. Ditujukan ke situ. Terus Kristus menjadi sarana dan wadah Allah dimuliakan. Bisa dikatakan melalui dan di dalam Yesus Kristus Allah dimuliakan. Jadi tepatlah kalimat Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Yesus sendiri menjadi Tuhan bukan untuk kemuliaan dirinya untuk Allah Bapa. Semua juga untuk Allah Bapa, maka dikatakan bahwa Allah itu semua di dalam semuanya. Termasuk Yesus di dalamnya. Bersama kita di dalam Bapa. Itu kan? Terus bukan bagi jadi Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, bukan bagi dirinya sendiri. Perlu diperhatikan dan digarisbawahi bahwa Allah Bapa Elohim Yahweh
adalah Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus. Yesus sendiri menyatakan bahwa Allah Bapa adalah Allah dan Bapa dari Yesus sendiri. Seperti kedudukan orang percaya di hadapan Allah Bapa. Iya, kedudukan orang percaya di hadapan Allah Bapa kan anak tuh. Anak. Yesus pun berkedudukan sebagai anak. Iya. Diksi anak itu sudah jelas menunjukkan tidak sejajar antara Bapa dan anak. Iya. Yohanes 20:17 Pak kita baca. Iya. Supaya pecinta suara kebenaran lebih jelas memahami. Baik. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Iya. Ini ada yang ngotot begini. Iya. Tapi Yesus tidak mengatakan Allah kita. Iya, iya. Ada yang ngotot gitu. Jadi Allahku, ya Allahmu. Tapi kunya ini beda katanya. Iya. Bukan Allah kita. Namun ada ayat-ayat yang juga menunjukkan begitu. Saya lupa di mana. Nanti dalam waktu kita pelajari khusus. Iya, Pak. Bahwa Allahku, Allahmu itu, ya kunya itu sama, munya itu sama. Iya. Allah yang sama. Bukan dengan kualitas yang berbeda. Itu mengada-ada itu. Iya. Kalau misalnya kita punya, misalnya kakak tertua bilang sama adiknya, papaku dan papamu sama, papaku ya papamu. Itu sama, papa yang sama, dengan kedudukan yang sama. Itu ngotot tuh. Itu beda, karena nggak pakai kata kita loh. Ngotot bener. Terus kita baca Wahyu 3, 2 dan 5. Wahyu pasal 3 ayat yang kedua. Makanya sering menggelikan juga. Iya. Aduh, Ya. terus. Wahyu pasal 3:2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Di hadapan Allahku. Iya. Lalu bagaimana pengertian itu? Allahku. Iya, berarti Bapa adalah Allahnya Yesus. Yesus. Iya. Kita juga manggil dia Allah kita. Ya, Allah, tapi beda. Bedanya di mana? Beda di mana? Makanya ada saja itu. Ayo ayat 5. Ayat yang kelima dari pasal yang sama, Wahyu pasal 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Loh ya. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Itu pakai Allahku dan Allahmu, tapi nggak Allah kita. Loh, jadi Allah yang mana? Itu ada yang mendebat begitu. Karena tidak mau Yesus tidak disetarakan dengan Allah Bapa. Iya. Loh, Eloi Eloi lama sabatani kan Iya. jelas sekali itu. Terus Iya. Atau mungkin juga bisa ini Pak ya, bisa tidak percaya diri atau gimana ya, maksudnya nggak pantas gitu kita Allahku Allah. Kita kan manusia biasa, ini mungkin pemikiran enggak, saya. menurut mereka kan? Menurut mereka enggak, sama. Enggak juga ya. Ya jadi membingungkan ya Pak. Loh, kalau di Roma 8:17 mengatakan begini, yang akan menerima janji-janji, Iya. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama. Itu kita di satu pihak dengan Yesus dan Allah Bapa pihak lain. Iya. Ada pemberi, ada penerima. Iya, dan kita menerimanya bersama-sama, Bersama-sama. Dimuliakan bersama-sama. Iya. Akan Tapi, jelas. tapi masih ngotot berbeda. Iya, itu kan saya nggak Kita ngerti. masalah ngomong. Dah, yuk teruskan. Baik. Allah Elohim. Allah Elohim Yahweh adalah Allah dan Bapanya Tuhan Yesus. Iya. Jadi bisa dimengerti ketika Yesus di kayu salib, Yesus memanggil Bapanya Elohim Yahweh dengan panggilan Allahku, Eloi. Ya, terus Allah juga adalah Bapa semua orang yang menjadi umat pilihan. Orang-orang yang menjadi umat pilihan. ya, dalam doa Bapa kami pun Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Iya. Ya kan? Kami di situ termasuk Yesus dong. Iya. Iya, Pak. Termasuk yang mengajarkan. Iya, ya Bapa. Bapa kami. Bapak kita sama. Iya.
pronoun itu ya? Ya, kita dan kami kan sama aja we. Iya, oke. Bahasa Inggris ya. Oh, ini ada kalimatnya dalam. Iya. Dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar murid-murid memanggil Allah sebagai Bapa. Matius pasal 9 Ini ayat 6. Ini ayat nih. Iya. Ayat 10 ya. Itu ada ayat-ayatnya, ada itu ayat 6. Harusnya ayat 6 sampai 10. Ya, oke. Udah benar, saya udah tahu, saya hafal itu. Ya. Terus. Ini berarti Allah Elohim Yahweh adalah Bapa dan sebentar ini. Bapa dan dari. Oh, Bapa dan dari Tuhan Yesus. Ini Bapa dan Allah ya. Oh, Bapa dan Allah dari Tuhan Yesus, gitu ada kata. Iya, ini berarti Allah Elohim. Ini berarti Allah Elohim adalah Bapa dan dari Tuhan Yesus dan Bapa semua orang. Bapa, mungkin maksudnya Bapa baik dari Tuhan Yesus. Itu ya. Bapa dari Tuhan Yesus maupun Bapa semua orang percaya gitu. Ya, Bapa dari Tuhan Yesus dan Bapa semua orang. Oke, ya baik. Bapa dan dari Tuhan Yesus. Bapa dari Tuhan Yesus dan Bapa semua orang percaya gitu. Sebenarnya bisa sih. Iya. Bapa dan dari Tuhan Yesus dan Bapa semua orang percaya. Dan Bapa semua orang percaya. Tapi nggak apa-apa. Bapa dari Tuhan Yesus dan Bapa semua orang percaya. Oke, itu aja. Oke, teruskan. Dan yang pertama dihapus saja Pak ya. Yo. Jadi saya ulangi, ini berarti Allah Elohim Yahweh adalah Bapa dari Tuhan Yesus dan Bapa semua orang percaya. Ya. Posisi atau kedudukan Allah Elohim Yahweh adalah di atas semua, di atas Yesus dan orang percaya. Iya, ya kan? Itu penting itu. Terus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3, dalam 1 Korintus 11 ayat 3, tertulis, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Loh, masuk kepala sejajar dengan yang bukan kepala. Nah, ini kan ayat-ayat yang begitu banyak. Dan saya sering melihat itu penjelasan mengenai Allah Trinitas itu tidak pakai ayat-ayat. Semua penjelasan yang hanya sebuah penalaran atau logika. Mestinya dari ayat ke ayat, baru itu penjelasan mengenai keberadaan Allah yang sahih, yang sah, yang absah. Bukan berdasarkan tokoh ini, tokoh itu, dengan ilustrasi ini, ilustrasi itu. Ya akhirnya tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah itu ya tentunya ini apa namanya? Yang Alkitabiah itu yang tentunya ini. Yang dasarnya ayat Alkitab. Oke, terus. Dalam hal ini jelas bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin sejajar dengan Allah. Jadi kalau Allah juga adalah Allah dari Yesus, maka Yesus pun patut menyembah Allah. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu terdapat nyanyian anak domba yang menyembah Allah. Oke, teruskan. Dalam kitab Wahyu 15 ayat 3 tertulis, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Musa maupun Tuhan Yesus yang diwakili dengan kata anak domba, sama-sama mengagungkan Allah Elohim Yahweh. Musa maupun Tuhan Yesus yang diwakili dengan kata anak domba, yang diwakili dengan kata anak domba itu Yesus ya, bukan Musa ya. Sama-sama mengagungkan Elohim Yahweh. Ya. Oke. Harus diingat bahwa keduanya, baik Musa maupun Yesus adalah hamba Allah Elohim Yahweh. Iya, kita pernah membahas khusus bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Iya. Disebut berulang-ulang hamba Allah. Iya. Ya. Baik Musa maupun Yesus mengakui bahwa Elohim Yahweh adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalannya, Raja segala bangsa. Layak dimuliakan, layak ditakuti, yang kudus, layak disembah. Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Iya. Dalam hal ini baik Musa maupun Yesus sama-sama mengakui keesaan yang mutlak atas diri Allah Elohim Yahweh. Iya, sama-sama mengakui monoteisme. Ya. Keesaan Allah yang mutlak. Ya. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terus. Kebenaran yang ketiga dari surat Efesus ini, Allah lah yang memberi kasih karunia dan segala berkat rohani di sorga melalui Yesus. Yesuslah jalannya, Yesus bukan pemberinya. Ya.
Tapi karena Yesus menjadi jalannya, Yesus termasuk pemberinya. Ya. Tapi sumbernya itu Allah Bapa. Oke. Dalam hal ini bukan Yesus yang menjadi sang pemberi, tetapi menjadi sarana atau jalan bagi manusia untuk memperoleh kasih karunia dan segala berkat rohani di sorga. Iya, kalau misalnya saya memberi barang melalui Pak Yehuda, tapi Pak Yehuda berjuang untuk supaya barang ini sampai ke tujuan. Dia harus terima kasih pada saya si pemberi, tapi juga Pak Yehuda. Karena saya mengantar. Karena mengantar berkorban sampai mereka memiliki barang itu. You bisa termasuk si pemberi juga, tapi bukan sumber. Oke. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata bahwa dirinya adalah jalan untuk menemukan dan menjumpai Allah. Secara tidak langsung Yesus mengemukakan bahwa Allah lah sumber berkat dan keselamatan, sedangkan Yesus adalah jalannya. Namun demikian bukan berarti kita boleh kurang menghargai dan kurang menghormati Tuhan Yesus. Dan kurang menghormati terus. Oke. Harus diakui bahwa tanpa Yesus, manusia tidak memperoleh apa-apa dari Allah sumber berkat. Yesuslah satu-satunya jalan untuk memperoleh berkat dan keselamatan dari Allah. Ya, karenanya kita harus menghormati Yesus tinggi-tingginya. Tanpa Yesus kita tidak memperoleh apa-apa dari Allah. Kita harus menjunjung tinggi setinggi-tingginya, karenanya kita itu hamba-hambanya Yesus. Dalam doa sering saya mengatakan, ya Bapa aku anakmu, hamba pelayan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita itu hamba-hambanya Tuhan Yesus, pelayan-pelayannya Tuhan Yesus. Teruskan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 5-6, khususnya dalam kalimat satu Tuhan, satu Allah dan Bapa dari semua, menunjukkan bahwa Paulus membedakan sangat jelas antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Jelas sekali ya. Iya. Terus? Dengan fakta bahwa dalam satu kalimat atau di satu ayat yang sama ini dibedakan antara Yesus sebagai Tuhan atau Kurios dengan Bapa Elohim Yahweh sebagai Allah atau Theos, tegas sekali menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Elohim Yahweh. Ya. Memang di Alkitab kita itu hampir tidak pernah menemukan Yesus itu disebut Allah. Ada ayat-ayat yang menyebut Yesus Allah. Seperti Thomas berkata, ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku. Loh, dia disebut Allah tuh. Nah kan belum lama Yesus sebelum mati berkata, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Itu maksudnya. Supaya itu meneguhkan bahwa Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Lalu di Alkitab dikatakan mereka menyembah. Jadi objek penyembahan itu juga Yesus. Objek penyembahan itu Allah Bapa. Yesus juga disembah. Iya, dia raja, mesti disembah. Maka ada orang yang berkata itu orang-orang Majus menyembah Yesus. Menyembah bukan sebagai Allah loh, menyembah sebagai raja orang Yahudi yang diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Murid-muridnya menyembah. Nah sama seperti orang-orang Israel menyembah Elohim Yahweh, juga menyembah Daud dan menyembah raja-raja. Tapi kualitas penyembahan itu beda. Nah ini orang-orang yang sekarang ini mau ngotot bahwa Yesus itu sejajar dengan Allah, maka memberi ayat-ayat itu. Nah ini juga ini tidak tepat, ini mesti kita luruskan. Oke, teruskan. Inilah monoteisme Alkitabiah atau Biblika, bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Elohim Yahweh. Kalimat dalam Efesus 4 ayat 5-6 menunjukkan keesaan Allah Bapa sebagai satu-satunya penguasa yang menyelamatkan atau yang memberi kasih karunia dan segala berkat di surga. Dan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi salurannya. Iya. Terus. Kalau dikatakan satu iman, artinya satu keyakinan dari pemahaman yang mestinya sama atau satu mengenai Allah Bapa yang esa dan Yesus sebagai jalan atau sarananya. Iman yang benar tidak tertuju kepada lebih dari satu Allah, tetapi kepada satu Allah dan satu Tuhan. Dan satu Tuhan pun Tuhan yang menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ada satu garis. Satu garis ya Pak. Satu Allah, satu Tuhan. Seperti yang dikatakan Yohanes 17 ayat 3. Mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan Yesus yang kau utus. Waktu itu belum menang.
segala kuasa di surga dan di bumi belum diserahkan. Jadi ini keesaan ini luar biasa. Esa Allah, esa Tuhan, esa sarana, esa jalan pendamaian. Oke? Oke, teruskan. Namun demikian dua pribadi, yaitu Allah sebagai Bapa dan Yesus sebagai Tuhan, merupakan satu dalam karya. Ya, satu dalam karya. Ya. Allah Bapa adalah satu-satunya juru selamat dan Yesus satu-satunya yang melaksanakan proyek keselamatan. Allah berkata berulang-ulang di Perjanjian Lama, aku juru selamat, tidak ada yang lain selain diriku. Ya. Maka juru selamat sejati itu Allah Bapa. Ya. Nah itu orang marah. Loh, dengar dulu lengkapnya. Allah itu satu-satunya juru selamat, ya. Yang mengutus Yesus. Kalau Yesus tidak diutus Bapa, enggak jadi juru selamat. Ya. Ya. Mengerti enggak? Nah, ini orang kadang sepotong-potong, ya. Nah, ini tidak belajar dengan penuh. Terus. Allah Bapa adalah gembala yang baik. Mazmur pasal 23. Jelas itu Allah Yahweh itu gembala yang baik. Terus. Yahweh adalah gembala yang baik, yang memiliki domba-domba. Yesus yang menerima domba-domba Allah untuk digembalakan atau melaksanakan penggembalaan. Ya, terus. Baik Bapa dan Anak adalah satu. Yohanes 10 ayat 29 sampai 30. Satu artinya sama-sama menggembalakan. Ya. Bukan satu dalam arti hakikat, tidak ada itu ayatnya di Alkitab. Terus. Yesus tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri, tetapi semua yang dikatakan berasal dari Bapa. Ya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu dalam karya, bukan satu dalam hakikat, seperti asumsi Trinitarian yang keluar dari konteks ayat Alkitab ini. Nah, kalau begini, ini juga perlu saya beritahu ya. Kalau masih mau ngotot Bapa dan Yesus itu satu hakikat, oke, kita pun satu hakikat, yaitu keilahiannya. Dalam arti kita manusia Allah yang mengenakan kodrat ilahi. Dalam arti karakteristik. Sifat, kodrat ilahi maksudnya. Allah punya kodratnya dikenakan sepenuh oleh Yesus. Maka dia menjadi yang sulung. Kita pun mengenakan kodrat yang sama. Sempurna seperti Bapa artinya dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita satu kodrat dalam keilahian, tapi tidak dalam superlatifnya. Kekuasaan itu di tangan Allah tidak dimiliki siapapun. Yesus punya kekuasaan pun dari Bapa. Tetapi satu kodrat dalam kesucian maksudnya. Kalau hakikat diartikan kodrat ya satu, betul. Antara Bapa dan Yesus dan kita bahkan. Oke, jelas nggak ya? Mau ditambahkan nggak? Bingung nggak Jemaat? Enggak Pak. Bapak sudah pernah jelaskan beberapa kali di seminar-seminar yang lalu. Oke. Tapi yang ini jangan bingung nih. Karena singkat waktunya ini. Oke. Baik, ya. Teruskan. Satu hakikat tadi berarti dalam kesucian ya Pak? Dalam kesucian ya, terus. Oke. Satu baptisan, kalau tadi ini satu iman, satu keyakinan. Sekarang yang satu baptisan. Ya. Artinya menjadi satu dalam warna kehidupan. Karena baptisan itu lambang kematian, meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat yang keempat. Ya, polanya satu, Yesus. Ya. Yesus kepenuhan Allah. Dari Allah Bapa juga sifatnya. Terus. Artinya berarti menjadi serupa dengan Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kehidupan Yesus harus menjadi model dari kehidupan orang percaya yang harus orang percaya miliki. Kita tidak bisa meneladani Allah Elohim Yahweh sebab dia tidak kelihatan. Orang percaya meneladani Yesus yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana sempurna seperti Bapa kita nggak pernah melihat Yesus. Tapi kita nggak pernah ketemu Yesus. Kita melihat orang-orang yang meneladani Yesus dari generasi ke generasi dan Roh Kudus yang menuntun kita. Maka mutlak gereja harus memiliki orang-orang serupa dengan Yesus. Jika tidak, itu gereja palsu. Keaslian gereja ditentukan oleh ada pribadi-pribadi seperti Yesus di gereja itu yang menjadi teladan. Melihat dan berjumpa dengan Tuhan sama dengan melihat dan berjumpa dengan Allah Bapa. Berjumpa dengan Tuhan Yesus maksudnya ya? Ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke. Ya. Yesus mengenakan logos artinya mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, harus ada kata Yesusnya itu. Ya.
sama dengan melihat dan berjumpa dengan Allah. Ini maksudnya. Ya. Yesus mengenakan logos, artinya mengenakan pikiran dan perasaan Allah, sehingga Yesus berkodrat seperti Bapa Elohim, Allah. Ya, seperti Elohim. Yahweh. Elohim seperti Elohim Yahweh ya. Iya. Seperti Elohim Yahweh. Ya. Oke. Itulah sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 Yesus berkata, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan," catatannya ini dalam bahasa aslinya ekeneto, yaitu menjadi. Ya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu menjadi, disebut Allah atau Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi kalau Yesus menjadi Allah itu bukan otomatis karena firman menjadi manusia, masuk dalam daging. Jadi jangan kita bayangkan firman itu menjelma menjadi manusia. Itu mistik. Firman masuk dalam daging lewat proses mendengar dan mengenakan. Kepada siapa firman itu menjadi, ya disebut Allah. Nah, kata disampaikan ini teks aslinya geneto. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan disampaikan ya. Mestinya geneto kan menjadi ya. Kenapa ya diterjemahkan begini? Kamu adalah Allah jikalau mereka kepada siapa firman itu menjadi. Itu. Oke, teruskan. Ya. Model hidup seperti itulah yang harus dikenakan pula oleh orang percaya. Sehingga terjalin satunya persekutuan, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan orang percaya. Yohanes 17 ayat 20. Coba dibaca Pak, supaya tahu Pak. Baik. Betapa luar biasa kehidupan orang Kristen ini. Coba, luar biasa ya. Inilah kabar baik. Ini unggul dan keistimewaannya orang Kristen. Atau orang percaya yang benar ya. Kalau Kristen tidak semuanya benar sih. Orang percaya yang benar maksudnya. Terus baca. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Amin. tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Amin. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Wah, mereka di dalam kita, di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, makanya harus satu kodrat. Betul. Kuduslah kamu sebab aku kudus itu memiliki kaitannya dengan ini. Kamu tidak bisa bersekutu dengan aku kalau kamu tidak memiliki kekudusan seperti kekudusanku. Oke, jelas ya? Jelas. Jangan meremehkan nilai manusia. Iya. Anda kan orang yang berkhotbah. Sekarang ada ajaran di baru-baru ini yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Loh, saya tahu dia itu nyerang saya karena orang itu kenal saya juga. Saya diam saja. Herannya itu pas saya lagi duduk, saya setel TV. Pas dia khotbah di satu channel. Loh, pas kalimat itu. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu manusia biasa dan bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan, ya kan? Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Itu lagu kita yang sering kita nyanyikan. Dia bukan manusia biasa, dia manusia Allah, man of God. Dia manusia sempurna, dia jadi man of God. Jadi salah kalau saya mengatakan Yesus itu manusia biasa. Tidak pernah. Ya, oke. Dalam hal ini keesaan Allah memiliki implikasi luas sampai kepada kehidupan orang percaya, di mana Yesus menjadi perantaranya. Kalau Yesus adalah Allah sendiri, bahkan dipahami sebagai Yahweh sendiri, maka tidak ada perantara antara Allah dan manusia. Ya, terus. Alkitab mengatakan bahwa perantara adalah manusia, yaitu manusia Yesus. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 tertulis, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kata-kata manusia Kristus Yesus menunjukkan kemanusiaan Yesus seutuhnya, dan hal ini tidak terbantahkan. Manusia Kristus Yesus, bukan manusia juga Allah. Jangan ditambah-tambahi. Terus. Kristus Yesus artinya Yesus yang diurapi. Ya. Kalau Yesus Allah sendiri, maka dia tidak perlu diurapi. Malah mestinya yang mengurapi. Iya. Terus? Hanya Allah yang dapat mengurapi dan manusia yang sempurna atau manusia Allah
dapat diurapi sebagai raja. Luar biasa kan? Iya, luar biasa Pak. Nah, ini monoteisme episode 15 bagian kedua. Efesus pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kita akan jumpa pada penjelasan monoteisme yang akan datang di episode yang ke-16. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.